Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai, ringan dan fun reading, iaitu ego. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang mencintai kamu tetapi sangat tinggi egonya. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan ya. Readingan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman. Kita lihatkan ya, bagaimanakah energi si dia saat ini dan siapakah dia yang sangat mencintai kamu tetapi sangat tinggi egonya. Siapakah dia seseorang yang sangat tinggi egonya? Wow, belum apa-apa lagi teman-teman ya. Di sini ada infidelity ya, Three of Wands, perselingkuhan. Wow, kad pertama yang terbuka hari ini dalam pembacaan hari ini ya, yang bertemakan ego. Teman-teman, belum apa-apa lagi sudah kelihatan dengan jelas ada cinta segitiga di sini, cinta yang bersegi-segi. It's okay teman-teman ya, we just put this aside. Maksudnya pembacaan hari ini akan terbuka untuk semua jenis hubungan, termasuklah cinta segitiga di sini. So, beberapa di antara kamu yang menonton hari ini, sepertinya energi ini sangat ditarik dengan kuat, cinta segitiga. Mungkin kamu yang sudah berpasangan, atau orang yang kamu cintai saat ini, dia sudah memiliki pasangan. Apapun kondisi itu, yang pasti orang ini merupakan orang yang sangat tinggi egonya. Dan kita akan lihat lagi dengan lebih jelas. Siapakah dia dan bagaimanakah energi dia saat ini? Wow, beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang keberadaan dia jauh ya, long distance relationship. Di sini terlihat dengan jelas beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin di luar kota, di luar negara, keberadaan yang jauh daripada kamu. Long distance relationship turut hadir dalam pembacaan hari ini. Kita lihat lagi. Nine of Cups. Wow. Teman-teman, sepertinya kamu sangat menyayangi orang ini. Dan kelihatan seperti segala permintaan orang ini ya dipenuhi dengan kamu. Maksudnya hanya kamu yang sering memenuhi segala keinginan si dia, seperti perhatian, pemberian dari bentuk material ataupun dukungan emosi. Orang ini sepertinya sangat berpuas hati dengan kamu. One thing for sure, orang ini sangat bahagia apabila bersama ataupun berdekatan dengan kamu. Orang ini sangat bahagia dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia merasakan seperti a wish come true apabila dia mengenali kamu. Sangat bersyukur ya dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia sangat senang apabila berbual dengan kamu, dengan hadirnya kamu. Kita lihat lagi dengan lebih jauh. Siapakah seseorang ini yang sangat tinggi egonya? Di sini kita ada Page of Swords. Teman-teman, orang ini yang sangat tinggi egonya, beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang masih muda ya. Maksud saya umur dia mungkin awal 30-an, or maybe lower than that ya, mungkin lebih muda daripada itu atau sepantaran dengan umur kamu. Beberapa, bukan semua teman-temannya, ada beberapa di antara kamu yang berdilin dengan seseorang yang masih muda dari segi usia. Dan orang ini walaupun tinggi egonya, orang ini merupakan seorang yang sangat cerdik pandai ya, banyak akal teman-teman, seorang yang kreatif. Dan jika dia bekerja sama ada di dalam melakukan perusahaannya sendiri ataupun bekerja under somebody ya, being employed, orang ini sangat baik daripada segi pekerjaannya, sangat mahir ataupun
pakar ya di dalam bidang C dia. Dan orang ini teman-teman ya, apabila dia bekerja, dia menumpukan sepenuh perhatian kepada pekerjaannya. Walaupun dia ego teman-teman, orang ini sering stalking kamu, sama ada di media sosial, ataupun jika dia tidak giat di media sosial, dia akan bertanyakan kepada rakan-rakan kamu, rakan-rakan dia. Ini terpulang ya, sama ada dia mengenali lingkungan pertemanan kamu ataupun tidak. Saya juga menangkap sedikit energi, mungkin beberapa di antara kamu pernah bekerja sama dengan orang ini. Maksudnya pernah bekerja di satu tempat yang sama dengan orang ini. Saya juga menangkap sedikit energi seperti employer and employee di sini. Sama ada kamu bosnya atau dia bos kamu. I don't know why, tapi saya menangkap energi seperti itu. Yang pernah bekerja bersama, yang pastinya orang ini sangat meminati kamu, sangat seperti curi-curi pandang. Jika ada kesempatan, akan cuba memerhatikan kamu ya. Bukan saja stalking through media sosial, orang ini sering curi-curi pandang. Apabila kamu tidak begitu aware, tidak begitu alert ya, ataupun tidak begitu sedar, dia akan cuba-cuba curi pandang, memerhati kamu dari kejauhan, memantau kamu. Walaupun sekecil apa pun yang kamu sedang lakukan, orang ini akan cuba memandang kamu dari satu sudut. Baik teman-teman, dia seorang yang sangat bijaksana, tetapi lebih kepada sisi keanak-anakan. Sangat manja orangnya, sangat sensitif dan belum bersedia untuk ke arah berkomitmen. Baik teman-teman, tidak semua ya, di sini ada dua energi yang berbeza ya. Satu yang agak dewasa, beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang masih muda. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang mempunyai keegoan yang sangat tinggi terhadap kamu di dalam hubungan ini? Wow, di sini ada Three of Pentacles. Sepertinya teman-teman beberapa di antara kamu mungkin pernah ada ikatan dengan orang ini. Sama ada ikatan pertunangan, pernikahan. Mungkin ini energi mantan kamu. Yang pasti ada beberapa di antara kamu yang pernah ada black and white with this person ya. Sama ada pernah memiliki kontrak kerja dengan orang ini, meaning you have to go through a contract, ataupun pernah bernikah dengan orang ini, atau orang ini memang pasangan sah kamu. Kerana di sini ada dokumen yang menunjukkan pernah ada kerjasama, sama ada kamu pernah membantu dia, dia juga pernah membantu kamu bekerja di satu tempat, ataupun pernah ada ikatan kontrak dalam pekerjaan atau pernikahan. Ini mungkin energi baru, hubungan baru, ataupun energi mantan kamu teman-teman ya. Mantan isteri, suami, tunangan, begitu ya. Yang pasti kamu dengan dia pernah ada satu ikatan ataupun pernah berkomitmen ya, in black and white. Kita lihat lagi dengan lebih jauh teman-teman. Siapakah dia yang bersikap begitu ego terhadap hubungan ini? Saya juga menangkap beberapa energi daripada pembacaan hari ini. Seseorang yang mencintai kamu sudah agak lama, sehinggalah saat ini beberapa di antara kamu hanya menumpukan kepada seseorang yang sedang kamu fikirkan saat ini, tetapi tidak memikirkan orang ini. Maksudnya apa teman-teman? Very confusing, right? Maksudnya begini, saat ini mungkin kamu mempunyai seseorang di fikiran kamu ya, sambil saya membuatkan pembacaan ini, tetapi saya menangkap energi. Ada orang yang sudah lama mencintai kamu, tetapi kerana terlalu tinggi egonya, orang ini tidak memperlihatkan sisi itu kepada kamu. Maka orang yang sedang kamu fokuskan saat ini bukanlah dia. Maksudnya ada energi lain yang saya tarik. Orang lain yang sudah lama mencintai, menyukai kamu dalam diam, suka kepo, stalking kamu, tetapi tidak kamu ketahui sehinggalah saat ini. Dan orang ini juga bukan orang yang sedang kamu fokuskan sekarang ya teman-teman. Dia juga merupakan seorang yang sangat tinggi egonya. Maksudnya orang yang sedang kamu fokuskan juga ego. Orang yang bukan kamu fokuskan, yang kamu tidak ketahui akan perasaannya kepada kamu, juga sangat tinggi egonya. Dan saya menangkap energi yang lain ini, yang turut hadir dalam pembacaan, sesuatu yang tidak begitu utuh. Maka kamu tidak begitu mengetahui tentang orang ini. Tidak begitu utuh yang seperti apa? Tidak begitu utuh kerana dia tidak menunjukkan perasaan sebenar dia kepada kamu, rasa cinta dia kepada kamu. Maka kepada kamu, this is an invisible man, invisible lady, orang yang tidak terlihat, seperti seorang halimunan ya, orang seperti like a magician, seorang yang tidak terlihat. Tetapi yang sedang kamu fikirkan saat ini bukan orang ini. Teman-teman, saya ingin terapkan, maksud saya,
beberapa di antara kamu di sini mungkin ada secret admirer yang kamu tidak tahu. Kerana kenapa teman-teman? Kerana kamu terlalu tumpukan orang ini saat ini di fikiran kamu. Kamu cuba membantu saya dalam pembacaan hari ini. Tetapi saya menangkap energi yang berbeza yang turut masuk di dalam pembacaan hari ini. Seseorang ini mencintai kamu sudah agak lama. Seperti pengagum rahasia kamu. Tetapi orang ini tidak pernah menunjukkan sisi itu. Maka beberapa di antara kamu tidak mengetahui ini. Dan I don't know why energi si dia, invisible person ini masuk ke dalam pembacaan hari ini. Queen of Wands. Wow, teman-teman, sudah pasti ya. Sudah pasti orang ini akan masuk ke dalam energi pembacaan hari ini. Kerana apa teman-teman? Kerana kamu seseorang yang menawan. Charming. Jika kamu seorang cowok, kamu sangat charming, sangat tampan. Ada aura penarik di diri kamu yang menarik lawan jenis. Jika kamu seorang cowok, kamu seorang yang sangat charming, berkeyakinan tinggi, percaya diri. Jika kamu seorang cewek yang menonton, kamu berjaya menarik ramai peminat di sini. Saya juga menangkap energi, tidak kira lah teman-teman ya, sama ada kamu masih single, janda atau dunda, ataupun kamu sudah memiliki pasangan, mungkin kamu juga mempunyai cucu di sini ya. Tetapi yang pastinya, umur itu bukanlah ukuran di sini. Saya menangkap energi kamu masih berjaya menarik minat lawan jenis. Sama ada kamu cowok ataupun cewek yang menonton, kamu ada daya penarik yang begitu luar biasa yang membuatkan orang lain tertarik kepada diri kamu seperti satu magnet. Beberapa di antara kamu yang menonton di sini sangat pandai menjaga penampilan, awet muda sehinggalah saat ini tidak kelihatan seperti usia kamu yang membuatkan orang lain meledak-ledak perasaannya menyukai kamu. Maka saya menarik energi yang berbeza tadi, bukan seseorang yang kamu fokuskan di sini, tetapi masuk dalam pembacaan hari ini. Kamu mempunyai secret admirer yang juga menyukai kamu dalam diam sehinggalah saat ini, dan kamu, the best part is, kamu tidak mengetahui ini. Orang ini, energi yang lain ini, berjaya menutupi ini dengan begitu baik sekali. I'm not talking about orang ini ya yang sedang kamu fokuskan saat ini. Maka ada dua energi yang berbeza. Satu energi yang seseorang sedang kamu fokuskan. Satu lagi energi orang yang tidak kamu ketahui, yang mencintai kamu dalam diam. Apapun kondisi itu, apapun energi yang termasuk dalam pembacaan hari ini, yang pastinya orang ini mempunyai satu persamaan, iaitu keegoan yang sangat luar biasa, sangat gengsi, tetapi sangat mencintai. Kita lihatkan bottom of the deck di sini ada Knight of Cups. Wow, orang ini teman-teman seorang yang sangat romantis. Dia seperti tidak menghiraukan umur kamu di sini. Umur itu bukanlah satu halangan ataupun ukuran di sini. Yang pasti orang ini sangat tertarik kepada kamu kerana kamu mempunyai aura penarik yang luar biasa. You are like a magnet ya, dan kamu berjaya menarik lawan jenis dengan begitu mudah. Orang ini juga menyedari sama ada ini energi orang yang kamu fokuskan ataupun pengagum rahasia kamu. Orang ini merasakan kamu sangat-sangat diminati ramai. Dan saya juga merasakan kamu juga berdealing dengan seseorang yang sangat charming, yang sangat diminati ramai. Maka mempunyai keegoan yang sangat tinggi. Jika dia meminati kamu, walaupun dia ingin memiliki kamu, dia tidak akan menunjukkan ciri-ciri ini kepada kamu. Teman-teman, hari ini saya sedikit kepo. Kita lihatkan perasaan dia. Saya hanya akan membuka dua kad kerana ada penasaran di hati saya. Kita lihatkan apakah yang sedang si egois ini rasakan kepada kamu. Baik dia seorang cowok ataupun cewek, apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini walaupun keegoan dia sangat tinggi. Kita lihatkan di sini. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini? Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini, saat kamu menonton video ini? Wow, teman-teman. Chemistry. Orang ini merasakan chemistry yang sangat luar biasa dengan kamu.
Melihat kamu saja orang ini sudah seperti meledak-ledak ya. Begitu meledak-ledak perasaan dia kerana ada ketertarikan, chemistry yang sangat kuat antara kamu dan dia. Kita lihat lagi. Wow, bonding ya. Tengok teman-teman, kad ini sukar untuk menipu di sini ya. Di sini tadi saya ada mention ya, saya ada menyebutkan beberapa di antara kamu mungkin berdilin dengan mantan, pernah ada ikatan pertunangan ataupun pernikahan di masa lalu. Di sini kamu lihat ada bonding. Nah, bonding ini tidak tertakluk kepada ikatan pernikahan atau pertunangan saja. Mungkin juga bonding ini menunjukkan seperti chemistry ini. Jika ini adalah hubungan baru ya untuk beberapa di antara kamu yang hubungan masih di tahap awal ataupun hubungan baru, orang ini bukan saja merasakan ketertarikan chemistry dengan kamu, dia juga merasakan seperti ada bonding. It's like seperti ada satu ikatan di antara kamu dengan dia yang tidak terlihat di hitam putih ya. How to explain this teman-teman ya? Di dalam hati orang ini seperti ingin berkomitmen dengan kamu, seperti dia merasakan, wow, seperti ada like a deja vu, seolah-olah pernah memiliki ikatan, seperti ada satu ikatan yang khusus dengan kamu. It's very similar dengan chemistry ya, ketertarikan yang tidak dapat kita terangkan. Bonding, dia merasakan seperti ada bonding, ada satu ikatan yang kuat dengan kamu. Sesuatu yang tidak dapat dia jelaskan, ataupun dia sendiri kebingungan akan bonding ini. Dan ini menunjukkan orang ini, walaupun dia seperti, how to say this ya, walaupun dia mungkin tidak ada ikatan dengan kamu saat ini, tetapi dia masih merasakan ya, ada keterikat. I don't know how to explain this teman-teman. Sesuatu itu kadang-kadangnya agak sukar ya untuk diperkatakan. Mungkin beberapa di antara kamu lebih memahami ini dari saya ya. Bila kita berjumpa dengan seseorang, tiba-tiba ada chemistry, ada seperti ketertarikan yang kuat, dan seolah-olah kita pernah ada ikatan dengan orang ini. Sesuatu yang tidak dapat kita terangkan. Yes, teman-teman, love is very complicated ya. Hanya kita dan orang itu yang akan faham ini. Baik, bottom of the deck, walk away and silent treatment. Wow. Saat ini, teman-teman, dilihatkan dengan jelas ya, bottom of the deck. Beberapa di antara kamu sama ada cinta baru, cinta lama, cinta bersegi, tidak ada segi, apapun itu, orang ini sedang walk away and silent treatment. Dan saya menangkap energi seperti orang ini menghindar kamu, kamu juga melepaskan, menghindar si dia, masing-masing mendiamkan satu sama lain. Walk away and silent treatment. Dengan jelas ya teman-teman ya, walaupun hanya 3 kad yang kita buka ya, chemistry, bonding, dan bottom of the deck menjelaskan silent treatment. Baik, beberapa di antara kamu mungkin lebih memilih untuk mendiamkan si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan pula. Siapakah dia yang masih mencintai kamu tetapi terlalu ego untuk mengatakannya? Kita tarik saja apa-apa energi yang akan keluar daripada energy oracle card di sini. Sama ada ciri-ciri si dia, energi hubungan ini, apapun itu ya, kita lihat saja. Apakah yang bakal terbuka? Siapakah dia? Kondisi hubungan ini yang sangat mencintai kamu tetapi terlalu ego untuk mengatakan ini. Siapakah dia yang masih mencintai kamu sehinggalah detik ini tetapi terlalu ego, terlalu gengsi untuk mengutarakan atau untuk mengatakan ini kepada kamu? Journey, wow. Dengan jelas memperlihatkannya dari segi kondisi hubungan, saya merasakan beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang berjarak jauh ya, berjarak jauh dengan kamu di sini. Maksudnya long distance relationship. Baik, kita lihatkan lagi. Dan saya juga merasakannya. Orang ini sedang merasakan perhubungan kamu dengan dia sepertinya akan mengambil waktu, memakan masa, atau dia merasakan ini adalah satu perjalanan yang begitu sukar untuk dijalankan. Tetapi di sini teman-teman ya, walaupun di dalam kegelapan ya, seperti awal pagi ataupun waktu senja. Doesn't matter how you interpret the card ya. Tapi ada dalam samar-samar ya, dalam gambar ini ada sedikit cahaya di sini. Cahaya lampu, cahaya di background ini ya. Yang menunjukkan walaupun ada kesukaran di dalam hubungan ini,
Orang ini sepertinya masih ingin meneruskan perjalanan ini. Walaupun jika mungkin dia menarik diri saat ini ya, hanya mungkin untuk introspeksi diri, memperlihatkan dengan jelas bagaimana ke arah tuju atau di mana ke arah tuju hubungan ini. Orang ini merasakan ini adalah hubungan yang akan mengambil waktu. That means cannot move fast. Kena memakan masa. Kena secara santai dan perlahan-lahan. Dan di sini teman-teman, beberapa di antara kamu berhubungan jarak jauh, long distance relationship ya. Saling terpisah antara satu sama lain. Dan hubungan ini adalah satu journey, merupakan sebuah perjalanan bagi kamu dan si dia. Kita lihat lagi. Six chakra, Archangel Metatron. Okay. Sama ada kamu ataupun si dia di sini memiliki sixth sense. Maksudnya, jika ada sesuatu yang going wrong with the relationship ya, jika ada sesuatu perubahan sikap, perubahan kelakuan, perubahan perhubungan, kamu dengan dia seolah-olah dapat merasakan itu. Kerana saya mendapatkan energi seperti Archangel Metatron ya, mempunyai third eye di sini. Six chakra Archangel Metatron mempunyai third eye, mata ketiga, yang banyak menggunakan intuisi, dan kamu dengan dia saling terkoneksi kerana ada spiritual connection antara kamu dengan dia. Maksudnya teman-teman, jika kamu memilih untuk berundur, dia juga memilih untuk mendiamkan, apapun itu, mungkin sudah lama tidak mengabari, masing-masing sering terkoneksi. Dalam tidur kamu akan dikejutkan oleh dia. Dalam tidur si dia akan dikejutkan oleh kamu. Dan kamu dengan dia saat ini saya lihatkan menggunakan intuisi untuk mengambil sebuah keputusan. Saya juga menangkap energi salah satu dari kamu, sama ada kamu ataupun dia, merupakan seorang yang sangat mudah memberi belas kasihan. I don't know, mungkin kedua-duanya mempunyai hati yang begitu baik. Seperti banyak mengorbankan demi hubungan ini, melepaskan, mengikhlaskan demi kebaikan. Maka both of you maybe choose ya to walk away ataupun memberikan silent treatment. Kenapa silent treatment teman-teman? Kerana ada kalanya teman-teman, apabila kita berkata-kata dengan lebih, maka itu lebih menyakiti. Maka ada kalanya jika kata-kata kita tu akan menyakiti orang lain, lebih baik mendiamkan saja. Ada pepatah di dalam bahasa Cina teman-teman ya, jika kata-kata kita itu akan menyakitkan pihak lain, lebih baik mendiamkan saja dan tidak ada orang yang akan kata kita ini bisu. Kamu faham maksudnya ya? Jika kata-kata kita itu akan menyakiti pihak lawan jenis atau orang lain atau orang ini, maka lebih baik mendiamkan saja. Dan tidak ada orang yang akan kata kita bisu jika kita mendiamkan diri. Ini pepatah di dalam bahasa Cina yang saya terjemahkan di sini. Teman-teman, orang ini juga merasakan sama ada kamu atau dia. Mengapa saya sering berkata begitu ya? Kerana energi pembacaan ada kalanya boleh terbolak-balik. Maka ini mungkin energi kamu, mungkin ini energi dia, atau penglibatan energi orang lain. Pengagum rahasia kamu, yang mencintai kamu dengan begitu lama tetapi kamu tidak mengetahui ini. Baik teman-teman, masing-masing mempunyai energi spiritual healer, seperti mampu. Jika kamu sakit hati, dia sakit hati, kamu dengan dia seolah-olah mampu menyembuhkan ini. Tetapi seperti Kak Journey, mengambil masa. Maka masing-masing menarik diri untuk healing. Saya merasakan kamu dengan dia di sini. Apapun hubungan kamu teman-teman ya, kita tidak mahu lagi mengulangi. Kamu dengan dia sering terkoneksi, sering ada telepathically connecting ya, berbicara dengan satu sama lain, dan kamu dengan dia sering menggunakan intuisi. Kamu dapat merasakan dia, dia dapat merasakan kamu. Kamu dengan dia mempunyai keupayaan yang luar biasa. Seperti keupayaan psikik. Bukan saja dengan dia teman-teman. Kamu juga dapat seperti ada keupayaan psikik berdiri dengan rakan-rakan kamu. Jika somebody is doing you wrong ya, contoh di tempat kerja, kamu dapat merasakan ada seseorang yang cuba backstabbing kamu. Seperti mengata kamu di belakang kamu. Kamu juga dapat menangkap itu. Bukan saja dalam percintaan, orang ini juga dapat merasakan jika kamu sedang berubah, berundur atau memilih untuk pergi, memberikan dia silent treatment, apapun perubahan di hati kamu, jika kamu terluka kerana dia,
dia juga dapat menangkap itu. Banyak contoh yang boleh saya beri teman-teman ya. Jika saya go on and on, dan readingan ini akan sangat lama dan kamu juga akan tertidur. Baik teman-teman, we go on to the next card ya. Yang pasti kamu dengan dia masih terkoneksi di antara satu sama lain. Di sini ada the thinking woman. Dalam perhubungan ini ya, menyebabkan beberapa di antara kamu kini sudah bertindak dengan lebih bijak. Orang ini seperti menyedarkan kamu. Mungkin ada perasaan sakit hati, apapun itu ya, sudah menyedarkan kamu akan menjadikan kamu lebih bijaksana supaya tidak begitu menggunakan perasaan dalam hubungan ini. Apabila ada halangan dalam hubungan, yang sakit itu nanti kamu. Jika dia berbijaksana bertindak untuk mendiamkan kamu, beberapa di antara kamu pula juga kini menggunakan kebijaksanaan kamu dan berfikir tanpa begitu banyak melibatkan perasaan emosi. Maka kamu lebih menumpukan kepada pekerjaan kamu, urusan domestik di rumah, dengan anak-anak, dengan keluarga, dan kamu lebih berfikir secara logika. Nah, kita lihat lagi. Siapakah dia? Teman-teman, di sini kita ada Angel of Strength ya. Teman-teman, saya juga merasakan orang ini juga merupakan seorang yang sangat-sangat mungkin kamu akan kata tidak bonda, dia tidak bijaksana. Sebenarnya teman-teman, kita semua bijaksana. Sama ada kita memilih untuk mengguna akal kita ataupun tidak. Sometimes kita begitu malas ya untuk menggunakan akal kita, maka kita akan kelihatan tidak bijaksana. Tetapi surely ya kamu pernah mempunyai pengalaman seperti ini. Orang yang tidak bijaksana, tetapi orang inilah yang dapat menyelesaikan sesuatu isu. Dan ini akan kaget, yang membuatkan kamu kaget, terkejut. Orang ini nampaknya tidak begitu bijaksana, tetapi dia yang akan menyelesaikan masalah. Ini yang cuba saya terapkan di sini. Orang yang tidak kelihatan bijaksana itu kerana mereka tidak memilih untuk menggunakan akal mereka. Terlalu malas teman-teman untuk berfikir. Tapi di sini saya lihat dengan jelas, kamu merupakan seorang yang bijaksana. Dia juga seorang yang bijaksana. Dan saat ini, dalam hubungan ini, kamu dengan dia banyak memikir. Tidak begitu mendengarkan intuisi, tidak begitu menggunakan emosi, lebih berfikir. This person got you thinking, and you also got this person starting to think. Maksudnya kerana kamu, dia mulai berfikir, kerana dia, kamu juga mulai berfikir secara logika. Jika kamu sangat sakit hati di dalam hubungan ini, kini kamu menjadi seorang the thinking woman. Tidak mahu begitu menggunakan emosi kamu. Baik teman-teman, di sini kita ada Angel of Strength ya. Masing-masing seolah-olah mendapatkan kekuatan diri, lebih bersabar terhadap hubungan ini. Dan saya tidak tahu mengapa ya, orang yang sangat tinggi egonya di sini sebenarnya sangat terobsesi dengan kamu. Orang ini juga sangat kuat cemburunya. Bukan ego saja yang dibincangkan di sini teman-teman ya. Walaupun tema hari ini adalah egonya, orang ini juga sangat kuat cemburu, dan juga sangat posesif akan diri kamu. Dia seperti hanya ingin memiliki kamu untuk dirinya sahaja. Tidak boleh berkongsi dengan orang lain ya. Jika dia melihat kamu dengan mungkin pasangan kamu, atau kamu melihat dengan pasangan dia, ada rasa cemburu yang kuat. Dan orang ini juga seorang yang sangat-sangat sabar. Baik teman-teman, di sini kita ada second chakra Archangel Ariel. Baik, kita ada 2 angel di sini teman-teman ya. 3 angel, an angel of strength ya. Baik, di sini orang ini merupakan seorang yang sangat sensual ya. Dan saya melihatkan sebelum ini ya teman-teman, orang ini sebenarnya agak tertutup. Dia mungkin mengalami percintaan-percintaan yang sangat melelahkan di masa yang lalu, percintaan-percintaan yang gagal, hubungan-hubungan cinta yang gagal, yang membuatkan orang ini menjadi seorang yang sangat tertutup. Tetapi apabila dia mengenali kamu, kini dia lebih terbuka dan lebih bersedia untuk menerima cinta baru. Tetapi malangnya, ada beberapa di antara kamu di sini cintanya bersegi-segi. Maka apabila dia kembali bertemu kamu, saat dia berkenalan dengan kamu, masa tu dia tidak tahu lagi mungkin kamu ini sudah memiliki pasangan. Dia begitu gembira ya, beria-ria untuk merasakan begitu gembira untuk kembali terbuka, menerima cinta baru. Dan akhirnya mengetahui, waduh, kamu sudah memiliki pasangan. Atau ini adalah energi kamu menyadari dia orang yang tepat, tetapi dia sudah memiliki pasangan. Nah, Archangel Ariel di sini menunjukkan seorang yang sangat sensual, seorang yang sangat menggunakan emosi apabila kaitan ini dikaitkan dengan perasaan cinta.
Dan orang ini sebenarnya sangat bersedia untuk menerima kamu, ya. Tetapi masalahnya teman-teman, ada cinta terlarang di sini, ya. Kad pertama terbuka di sini dengan jelas menunjukkan perselingkuhan. Ini merupakan kad pertama yang terbuka dalam pembacaan hari ini. Maka tidak menutup, ya, kemungkinan cinta yang bersegi-segi turut hadir. Maka orang ini seperti terpaksa bersabar, menguatkan hati, menggunakan segala kekuatan, angel of strength, untuk berdiri dengan kamu. Saya merasakan kesakitan ini bukan pada kamu sahaja, tetapi juga dengan orang ini. Kerana masing-masing, ya, banyak memerlukan kesabaran di sini. Setakat ini saya tidak tahu mengapa, ya, saya menangkap energi seperti elemen api terkuat di sini, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Saya akan bacakan zodiaknya sebentar lagi. Kita lihat lagi, ya, siapakah dia yang begitu ego tetapi mencintai kamu. Di sini ada blossoming abundance. Orang ini mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, teman-teman, ya, dalam mengecapi kamu, mengejar cita-citanya, mendapatkan hasil dalam pekerjaan dan sebagainya. Ingin melihatkan sebuah hasil, ya. Baik teman-teman, saat ini saya juga merasakan orang ini sedang menumpukan perhatiannya terhadap pekerjaan. Dan saya merasakan ada campur aduk energi, ya. Sama ada energi ini melelahkan, menggantungkan kamu, ataupun saat ini apabila dia tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik, maka dia menumpukan energinya terhadap pekerjaannya, mengalihkan segala fokusnya terhadap pekerjaannya. Tetapi sehinggalah saat ini, teman-teman, orang ini masih bergairah dengan kamu, mempunyai kegairahan yang kuat, masih ada keikatan itu, ya, bonding itu. Dia masih merasakan bonding ini dengan kamu. Baik, di sini kita ada Goddess of the Moon. Wow. Dengan jelas menunjukkannya, saat ini saya merasakan orang ini sangat merindukan kamu. Mungkin ada saling merindukan satu sama lain di sini. Dan orang ini sedang menggunakan intuisinya. Walaupun dia banyak berfikir, dia juga ada kalanya menggunakan intuisinya untuk, teman-teman, maaf, ya, saya terpaksa pauskan video ini kerana ada orang datang ke rumah, ya. Sebentar, ya, teman-teman, maaf, ya. Maaf, ya, teman-teman, tadi ada orang datang ke rumah, ya, menghantar barang dan saya terpaksa hentikan video ini, ya, kerana agak lama. Baik, teman-teman, tadi kita membincangkan, ya, ada kalanya dia akan menepikan logikanya dan mendengarkan intuisinya untuk berdiri dengan hubungan ini. Kerana keegoan dia yang sangat luar biasa, saya merasakan orang ini sebenarnya sangat merindukan kamu, ya. Di sini juga saya merasakan mungkin, ya, mungkin beberapa di antara kamu juga sangat merindukan orang ini, saling merindukan satu sama lain. Baik teman-teman, kita teruskan kepada pembacaan hari ini. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini, ya? Seseorang yang begitu ego, ya. Harap-harap daripada kad yang terbuka nanti mungkin juga akan menjelaskan, ya, mengapakah dia begini. Walaupun secara alami dia mungkin memang seorang yang ego, tetapi kita lihatkan apakah faktor-faktor, ya, yang membuatkan dia begitu ego akan dirinya. Mesti ada faktor-faktor juga, ya, daripada secara alamiah. Mungkin ada faktor-faktor lain yang mendorong orang ini untuk menjadi begitu ego. But never mind that, teman-teman. Kita lihatkan bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini. Siapakah dia yang begitu ego terhadap kamu? Dan apakah yang dia rasakan kepada kamu saat ini? Dan mengapakah dia begitu ego? Apakah ada faktor-faktor lain yang membuatkan orang ini begitu ego akan perasaannya kepada kamu? Kita lihatkan di sini, ya. Baik teman-teman, saya tidak akan shuffle dengan lebih lama, ya, kerana saya sangat sukar untuk mendapatkan jumping card. Saya akan just tarik card ini at random, ya. Kita lihatkan di sini. Wow. Di sini ada Four of Swords, teman-teman. Wow, dengan jelas, ya, ini menguatkan lagi walk away and silent treatment, ya. Saat ini saya melihatkan hubungan ini sedang terjedah, ya. Masing-masing menarik diri, masing-masing ingin melihatkan hubungan ini dengan lebih baik ke depannya, dan saya melihatkan seolah-olah, teman-teman, ya, orang yang begitu ego ini sedang menarik diri untuk berehat. Dia sepertinya kelelahan, tidak tahu manakah arah tuju hubungan ini, bagaimanakah hubungan ini ke depannya, dan
kad ini dengan jelas menunjukkan dia memang sedang mendiamkan kamu dan hubungan ini. Seperti dia tidak tahu, teman-teman. Kamu lihat di sini ada gambar seseorang yang sedang berfikir, ya. Dia tidak pasti apa yang harus dia lakukan. Di sini juga ada satu angel, ya. Seperti dia mendengarkan kata-kata, ya. Leluhur, malaikat pelindung. Untuk apakah yang harus dia lakukan ke depannya. Seperti ada rasa sayang untuk berpisah dengan kamu. Ada rasa sayang untuk melepaskan koneksi ini. Dan saat ini orang ini sedang merasakan ini kepada kamu. Walaupun sisi egonya tidak memperlihatkan ini, ya teman-teman, ya. Maka di sini kita lihat dengan jelas, ya. Dia banyak memikirkan kamu. Kerana Four of Swords ini juga menunjukkan sisi-sisi pemikiran dia saat ini. Dia banyak berfikir tentang kamu, teman-teman, ya. Orang ini sepertinya tidak begitu dapat cukup tidur, ya. Mungkin dia sering tidak tidur di katilnya. Dia seperti sering tidur taking a nap atas sofa, ya, bangku yang panjang itu, teman-teman. Apakah mungkin jika orang ini di rumah, dia tidak tidur di bilik, atau jika dia bershift malam, mungkin tempat kerja memberikan satu sofa, tempat berehat, teman-teman, ya, untuk para pekerja, dan dia mungkin seperti baring, ya, sama ada menggunakan selimut ini ataupun jaketnya, hanya baring di sofa di ruang tamu, di rumah ataupun di tempat kerja, dan dia tidak dapat tidur dengan baik. Saya menangkap energi seperti itu, dan walaupun dia ingin tidur, dia tidak dapat rehat. Sering kefikiran tentang kamu di sini. Walaupun egonya sangat tinggi, teman-teman, ya, dia sering memikirkan kamu. Dia hanya melihatkan ego dia kepada kamu, tetapi apa yang tidak kamu lihatkan adalah perasaan terdalam dia kepada kamu di sini. Apakah lagi yang sedang dirasakan kepada kamu saat ini? Wow, teman-teman, the lovers. Teman-teman, orang ini saya merasakan saat ini dia ingin bertemu dengan kamu, ya. Ingin bertemu, ingin meluangkan sedikit masa dengan kamu, ingin ngobrol, ya, bersembang-sembang, ya, berbual. Dia ingin bertemu kamu, ya. Saya lihatkan orang ini dengan kamu seperti ada satu persamaan, ya, mungkin menyukai air, pergi ke satu tempat yang tenang, ataupun kamu dengan dia di tempat tinggal, ya, berdekatan dengan kawasan yang seperti ini. Sama ada laut, tasik. Dan saya juga menangkap energi, ya, apabila sering kesendirian, apabila kamu sedang kegalauan ataupun dia sedang kerunsingan fikirannya, kamu dengan dia melakukan perkara yang sama. Do you know what is that? Kamu dengan dia sering pergi ke tempat yang ada air seperti ini untuk menenangkan fikiran. Dan apabila kamu pergi ke sebuah tempat yang tenang seperti ini, sama ada berhadapan dengan laut ataupun tasik, sungai, apapun itu, kamu sering memikirkan satu sama lain. Di sini energi Gemini, ya, hadir dengan kuat, seolah-olah merindukan satu sama lain. Kamu dengan dia adalah seperti pasangan sejiwa, teman-teman, ya. Belahan jiwa satu sama lain di sini, ya. Orang ini merasakan kamu adalah cinta sejati si dia. Kita lihat lagi, teman-teman. Wow, di sini ada Seven of Wands. Teman-teman, walaupun di dalam egonya, ya, dalam keadaan egonya orang ini tidak menunjukkan dia mencintai kamu, dia masih cuba menahan, ya, mempertahankan hubungan ini, menahan diri, menafikan perasaannya. Dan ketika ini, teman-teman, dia merasakan dia sedang hilang dukungan. Dia hilang dukungan daripada kamu. Mungkin kamu sudah tidak mengabari dia. Dia merasakan dia hilang dukungan daripada orang sekeliling. Sangat lelah mempertahankan hubungan ini. Dan saya melihatkan daripada kad ini, ya, dia seperti menahan diri. Dengan lebih tepat lagi, cuba menahan diri daripada berkomunikasi dengan kamu. Seperti dia ada keinginan untuk berkomunikasi, tapi menahan diri. Dan ini melebihi ego, ya. Ini bukan sekadar ego sahaja, tetapi lebih mendisiplinkan dirinya supaya dia tidak mengabari kamu. Ada atau alasan apa, ya, dia berbuat sedemikian. Tetapi apa pun yang sedang dilakukan saat ini, keadaan ini seperti membuatkan dia sangat lelah, sangat letih, kelelahan untuk mempertahankan hubungan ini. Tetapi dari segi perasaannya, dia begitu yakin akan cinta kamu kepada dia. Dia begitu yakin seperti boleh memasrahkan semua ini kepada kamu. Dia seperti percaya yang kamu tidak akan begitu mudah, ya, menukar perasaan kamu kepada orang lain. Dan dia merasakan seolah-olah daripada dalam keadaan diam, masing-masing
seperti masih memperjuangkan perasaan ini. Dia seperti sangat mempercayai kamu, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Walaupun egonya sangat tinggi di sini. Five of Cups, wow. Trauma-trauma lalu juga turut kembali menghantui si dia ya, kesedihan. Teman-teman, saat ini orang yang begitu tinggi egonya, dia merasakan sangat kehilangan kamu saat ini. Saya merasakan beberapa di antara kamu juga berdiri dengan seseorang yang menyukai ya, minuman-minuman beralkohol, dan mungkin dia menghabiskan masanya, beberapa, tidak semua teman-teman ya, beberapa mungkin menghabiskan kesedihan, melayan perasaan dia di luar sana dengan meminum minuman beralkohol seperti bir, minuman-minuman yang memabukkan, hanya untuk mengusir ya perasaan sedih ini. Mabuk alkohol, teman-teman. Untuk mereka yang tidak minum, tidak menyukai ataupun menjauhkan diri daripada alkohol, saya merasakan saat ini dia seperti terumbang-ambing. Kini dia menyadari ya, ego ini will not help her, will not help him. Keegoan ini tidak akan membantu diri si dia. Dia merasakan dia harus menepis perasaan ego ini supaya keadaan kembali pulih. Dan saat ini teman-teman, secara alamiah ya, dia memang seorang yang ego. Dan saya juga melihatkan ada perkara-perkara lain yang mendorong orang ini ke arah keegoan. Kamu tahu apa, teman-teman? Daripada kap-kap ini kamu lihat kan ya, orang ini mempunyai trauma di hubungan masa lalu. Mungkin pernikahan yang gagal, percintaan yang gagal, membuatkan keegoan dia semakin hari semakin melonjak. Apabila dia pernah gagal berkali-kali di masa lalu, maka kedepannya dia akan lebih ego. Mengapa begitu, Kak? Kerana jika dia sering gagal, ini membuatkan dia menjadi kurang keyakinan diri, low self-esteem, kerana sering gagal dalam percintaan. Maka apabila dia menjumpai kamu, dihadapkan dengan hubungan baru dan sebagainya, dia harus menjaga harga diri dia. Dia tidak mahu lagi menjadi victim, mangsa kepada satu percintaan. Lebih berhati-hati, tidak begitu banyak memberi, beria-ria menunjukkan dia begitu tergesa-gesa dengan kamu. Walaupun ada perasaan itu sebenarnya, lebih membenteng ya, membina benteng, menjaga, lebih ego supaya tidak begitu menunjukkan rasa sayang dia kepada kamu. Dan kerana percintaan lalu ataupun pernikahan lalu yang gagal, ini membuatkan orang ini lebih ego. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Apakah perasaan dia kepada kamu saat ini, seseorang yang begitu ego? Sebenarnya dia sangat merindukan sebuah pertemuan, ingin berbual dengan kamu. Di sini kita ada 8 of Swords. Wow, teman-teman, kamu lihat ya. Tadi saya menangkap energi posisi dia mungkin tidur di sofa, tidur di bangku, tidur di kerusi, whatever you use it ya. Dia seperti tidak mendapat tidur yang cukup. Jika dia pergi ke biliknya untuk tidur, kemudian dia tidak dapat tidur, teman-teman. Tidak berjaya untuk lelap. Memilih untuk keluar, mungkin menarik selimutnya, pergi ke bangku ya, sofa yang panjang itu, mungkin tidur di situ saja. Kerana kerunsingan fikirannya, merindukan kamu, menyayangi kamu, tetapi tidak dapat menepikan perasaan ego dia. Saya menangkap energi orang ini. Kamu lihat ya, posisi di sini juga tidur di kerusi ya. Orang ini tidak dapat tidur dengan baik, teman-teman. Kerana egonya, dia tidak mahu mengabari kamu, tidak mahu menelpon kamu, tidak mahu chattingan dengan kamu, tidak mahu texting kamu, dan akhirnya bersendirian. Dia boleh saja ya mencabut pedang-pedang ini, keluar daripada kondisi ini. Tetapi teman-teman, kerana keegoannya yang luar biasa, maka ego-ego ini menjadi pedang-pedang yang menusuk di lantai ini ya, mengelilingi si dia, seperti memagari dia di dalam. Dia dalam keadaan terpurukkan ya, seperti dipagari, dibentengi oleh pedang-pedang ini. Kerana ego si dia. Kerana ego lah badan binasa, teman-teman. Kerana ego lah hubungan ini tidak akan ke mana-mana. Dan saya juga menangkap energi ya, walaupun tema readingan hari ini lebih menumpukan kepada keegoan si dia, saya menangkap beberapa di antara kamu juga sangat ego ya, sangat tinggi egonya. Juga tidak mahu mengalah. Maka jika masing-masing ego di sini, dan beberapa di antara kamu ya, ada sedikit energi tomboy yang saya tarik di sini. Energi tomboy itu apa, teman-teman? Di Malaysia kita panggil tomboy ya. Seperti kamu adalah cewek, tetapi ada divine masculine. Ada sedikit gaya-gaya kelelakian, masculine energy.
Maka jika kamu mempunyai energi ini, baik cowok ataupun cewek, kamu akan lebih ke arah masculine, seperti lelaki, tinggi egonya. Dan apabila kamu juga tinggi egonya di sini, maka yang binasa itu hubungan ini. Masing-masing tidak mahu mengalah di sini. Saya menarik energi ya, bukan dari pihak dia sahaja. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini? Baik teman-teman, di sini kita ada the world yang menunjukkan dengan jelas ya teman-teman ya. Beberapa di antara kamu, beberapa kad di sini menunjukkan ya berjarak jauh antara satu sama lain ya. Keberadaan yang jauh ya, long distance relationship. Dan saya merasakan ya, tidak lama lagi, masa terdekat atau waktu terdekat ini, mungkin kamu akan menerima kabar, berita dari orang ini. Dia mungkin tergerak untuk mengabari kamu, mungkin dia akan menepikan keegoan si dia dan bertindak untuk mengabari kamu. Ada keinginan yang kuat ya, seperti ada perkara yang tidak dijelaskan dengan baik, tidak diputuskan dengan baik, dan dia merasakan this person feel like dia owe you ya, dia berhutang dengan kamu dan harus dijelaskan dengan baik. Maka dia mungkin akan bertindak mengabari kamu dalam waktu dekat ini. Dan saya juga merasakan ya, orang ini sedang kesepian. Kamu ini seperti dunianya si dia. Tanpa kamu dia merasakan dunianya tidak lengkap. Dia seolah-olah kehilangan segala-galanya. Ada energi kesepian dari orang ini yang tidak pernah kamu ketahui, kerana dia tidak akan menunjukkan sisi itu kepada kamu. Orang ini sedang sedih, sedang sepi teman-teman. Kita lihat lagi ya. Apa lagi yang terjadi hasil dari keegoan dia? Disebabkan oleh keegoan si dia. Apa lagi yang sedang berlaku saat ini? Baik, finally, ada dua kad yang banyak kad yang terbuka teman-teman. Kita shuffle lagi ya. Hasil daripada keegoan yang luar biasa ini. Apakah yang sedang terjadi di dalam hubungan ini? Dan apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu? Baik, di sini kita ada Queen of Pentacles. Baik teman-teman, perkara ini sering bermain di fikiran si dia. Dia seperti cuba memberitahu dirinya yang kamu sedang sibuk memfokuskan dengan pekerjaan. You are very busy right now. You are doing your work. Sama ada kamu cewek ataupun cowok, lebih kepada si cewek di sini ya. Dia merasakan kamu sangat sibuk. Mungkin cuba memajukan perusahaan kamu, sibuk dengan pekerjaan kamu. Tidak menutup kemungkinan dia sering mengingati fikirannya. Waduh, aku harus lepaskan. Ini isteri orang. Saya mendengarkan itu ya. Dia merasakan kamu, dia harus menerima kenyataan yang kamu adalah pasangan orang lain. Tetapi yang payahnya, yang sukarnya, kerana dia sangat menyayangi kamu. Dan dia juga dapat merasakan ya, ketulusan cinta kamu. Walaupun juga dia merasakan kamu ada egonya. Tetapi dia sangat menyayangi kamu dan dia harus menerima kenyataan yang kamu ini adalah pasangan orang lain. Teman-teman, ada energi itu. Kita lihat lagi. Ataupun dia juga memikirkan yang kamu sedang sibuk dengan pekerjaan kamu saat ini. Dan kamu tidak dapat mengabari dia. Di sini kita ada Six of Swords ya. Saya melihatkan teman-teman ya, orang ini sangat ingin berdamai dengan kamu. Sangat ingin berdamai dengan kamu. Tetapi seperti energi yang 50-50 ya. Kadang-kadang dia berundur. Apabila mood dia baik, mungkin keadaan keuangan yang baik, mood dia baik hari itu ya, dia merasakan dia tidak mahu melepaskan kamu. Jika dia ingin pergi, dia merasakan seolah-olah dia ingin membawa kamu bersama. Ada energi yang seperti itu teman-teman. Seperti tidak mahu kamu meninggalkan dia. Dan saat ini teman-teman, orang ini yang sedang sunyi sepi ya kerana keegoannya, dia ingin berdamai dengan keadaan. Dia ingin datang mengabari kamu dan berdamai dengan kamu. Tidak mahu silent treatment ini berterusan antara kamu dengan dia. Bottom of the deck di sini kita ada The Hangman. Baik teman-teman, keadaan sekarang memang kelihatan tergantung ya. Perhubungan ini memang kelihatan digantungkan oleh kamu dan dia di sini. Mengapa saya kata kamu dan dia? Kerana saya melihat ada energi masing-masing menarik diri di sini. Masing-masing mendiamkan satu sama lain. Di sini kita ada Eight of Pentacles dan di sini kita juga ada Ten of Cups. Wow, ini juga menunjukkan koneksi spiritual, koneksi batin yang sangat kuat antara kamu dengan dia di sini. Tidak kiralah orang ini menarik diri atau melayan egonya si dia, dia sering terkoneksi dengan kamu.
Itu sesuatu yang pasti teman-teman ya. Kerana di sini kita ada 3 angel tadi teman-teman ya. Kita ada second angel Chakra Archangel Ariel, Metatron, dan kita ada Angel of Strength yang menunjukkan kamu dengan dia sering terkoneksi. Dan teman-teman, di sini beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang sudah berkeluarga, mungkin juga mempunyai anak-anak. Ada penglibatan anak-anak di sini. Dan orang ini memikirkan dari segala sudut. Jika dia tidak bertindak untuk ego, tidak mengabari kamu, tidak menghindar dari kamu, dia bertanyakan, apakah dia akan merusakkan hubungan baik kamu dengan keluarga, dengan pasangan? Tetapi dia sering terkoneksi dengan kamu. This is something yang orang ini tidak dapat kawal ya teman-teman ya. Jika ada kalanya mungkin kamu tiba-tiba terfikirkan dia, teringatkan dia, dia juga begitu. Ini kerana ada koneksi batin yang kuat antara kamu dengan dia. Dan masing-masing saya lihatkan dalam diamnya ingin memperbaiki. Ya mungkin tidak boleh berdamai secara teman-teman agak sukar ya untuk kita mendamaikan situasi jika tidak boleh menjadi pasangan kekasih. Apatah lagi jika ada penglibatan perasaan. Tetapi saya melihatkan kerana kamu seorang sosok yang bijaksana, yang matang ya dari segi fikiran dan usia, dia juga begitu. Maka ataupun salah satu ya, kerana ada energi orang muda juga di sini, salah satu seperti bertindak ingin mendamaikan situasi. Kamu berfikir ya, jika ingin berdendam, jika ingin ada amarah, sampai bila teman-teman? Sampai bila ingin kondisi seperti ini? Maka lebih baik mendiamkan, mendamaikan keadaan. Dan masing-masing kelihatan dengan jelas ya, menarik diri dan memfokuskan kepada pekerjaan. Masing-masing bertindak ke arah itu. Seolah-olah mengalihkan fokus kamu ke pekerjaan daripada memikirkan kondisi hubungan ini. Orang ini bukan saja ego teman-teman ya, saya ingin ulangi ini ya. Dia bukan saja seorang yang sangat tinggi egonya, dia juga seorang yang sangat posesif, sangat cemburuan. Mungkin dia melepaskan kamu dari segi fizikal, secara 3D dia melepaskan kamu, mengikhlaskan atau menghindari diri dari kamu. Tetapi tidak dari hati. Orang ini tidak dapat tidur teman-teman. Tidur di kerusi, tidur di bangku saja. Ada kalanya dia akan terjaga memikirkan kamu, melihatkan kepada handphone ya. Apakah ada mesej dari kamu hari ini? Walaupun si dia yang tidak mengabari, dia seolah-olah begitu menyukai ya perhatian daripada kamu. Biar kamu saja yang mengabari dia. Like seperti 10 out of 10, mungkin dari 10 itu 1 atau 0 dia akan mengabari kamu. Tetapi kamu yang sering 10 ataupun 10 out of 10 ya, yang mengabari si dia. Dan dia menyukai ini. Dia menyukai apabila dia diperhatikan, disayangi. Walaupun dia tidak menunjukkan, sebenarnya sangat suka attention kamu. Kenapa teman-teman? Kenapa dia tidak menunjukkan? Kenapa ada kalanya dia bertindak mungkin melihat mesej kamu tidak balas? Mengapa dia masih blue tick ya melihat mesej kamu, tapi tidak menunjukkan minat dengan membalas ataupun dengan mentexting atau chatting kepada kamu? Kenapa begini? Kerana dia terpaksa memendamkan perasaan ini. Mengapa dia harus pendamkan? Mungkin tidak dapat menerima dukungan ibu bapa kamu, keluarga, ataupun seperti saya katakan tadi, cinta yang bersegi-segi di sini. Kamu mungkin pasangan orang lain, mungkin kamu isteri, suami orang lain, atau dia yang begitu. Tetapi apakan daya, perasaan sayang itu wujud, perasaan cinta itu wujud. Maka apa yang boleh dilakukan di sini? Dipendamkan saja. Melayan ego dia yang tinggi. At the same time dia memang mempunyai ego. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang hadir hari ini, kita ada Pisces terkuat di sini. Pisces, Gemini, Capricorn yang paling kuat di sini teman-teman ya. Pisces, Gemini, Capricorn terkuat di sini. Dan kita ada semua zodiak yang hadir hari ini ya. Capricorn, Taurus, Virgo, terkuat Virgo. Kita ada Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Saya tak tahu mengapa saya lebih menangkap energi yang kuat Aries, Leo, dan kita juga ada Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Apakah rencana dia untuk kamu? Si egois ini ya, orang yang sangat tinggi egonya. Apakah rencana dia kepada kamu? Teman-teman, ingin saya terapkan di sini, walaupun dia seorang yang egois, melayan perasaan egonya. Saya tidak tahu mengapa teman-teman, saya menangkap orang ini sebenarnya sangat baik. Dan saya harus memberitahu kamu ini ya, dia sangat baik teman-teman. Jiwa penyayang, mengambil berat. Dia sangat mempunyai belas kasihan yang besar
kepada kamu dan orang lain. Dia sedar dia tidak melayani kamu dengan adil. Dia menyedari itu. Saya tidak boleh mengatakan saja, oh dia ni si egois ini. Ada ciri-ciri kebaikan dia. Ada ciri-ciri kebaikan dia di sini. Jika kamu merasakan ini hubungan yang sudah terpisah, kita lihatkan saja, fokuskan sahaja kepada positifnya. Positifnya apa teman-teman? Kamu pernah dicintai oleh orang ini. Dan saya tidak tahu mengapa masih ada rasa cinta itu sehinggalah kini. Baik teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Apakah yang akan dia lakukan dari segi tindakannya? Kita buka semua kad saja dahulu ya. Di sini ada Page of Pentacles. Kita ada King of Cups. Kita ada Two of Spade. Di sini ada Two of Sword ya. Energi kebingungan. Orang ini masih bingung ke depannya, tidak pasti ya. Tapi dia merasakan dia harus datang mengabari kamu, mungkin ingin meminta maaf. Jika dia tidak dapat meminta maaf kerana egonya yang besar, orang ini ingin datang memulakan satu komunikasi yang kecil seperti saying hi untuk memastikan yang keadaan baik-baik sahaja antara kamu dengan dia. Teman-teman, beberapa di antara kamu berdiri dengan salah seorang lagi yang agak dewasa. Orang ini teman-teman sangat lembut, masih memikirkan kamu, masih jatuh cinta kepada kamu sehinggalah saat ini ya. Tetapi walaupun apapun energi orang ini, sama ada yang muda ataupun yang tua, yang pasti teman-teman ada beban yang berat. Ten of Spade di sini ya, ataupun Ten of Sword. Ada beban yang berat yang perlu dia jalani, sangat berat untuk menjalani perhubungan ini sehingga merasakan 10 pedang menusuk ke badannya. Sehingga dia tidak dapat tidur malam. Terpaksa tidur di kerusi teman-teman. Mungkin kamu boleh memberitahu saya di kolom komentar. Apakah dia melakukan ini atau kamu yang tidur di sofa? Tidak dapat tidur malam. Ada yang menitiskan air mata ya kerana Ten of Sword ini menusuk di dada kamu. Khususnya apabila ingin melelapkan mata ya untuk tidur. Kedepannya saya merasakan orang ini merasakan sangat berat ya untuk menjalankan perhubungan ini. Wow, di sini ada Two of Cups teman-teman. Orang ini sepertinya kita ada Lovers dan Two of Cups ya, yang menunjukkan teman-teman orang ini agak sukar ya untuk melupakan kamu. Walaupun sudah berpisah bertahun-tahun tidak kira lah ya. Itu hanyalah waktu, hanyalah masa. Perbezaan usia itu hanyalah nombor teman-teman ya. Pada saya yang pasti orang ini masih jatuh cinta dengan kamu. Hati kamu dengan dia seolah-olah masih bersatu dan dia masih percaya sehinggalah saat ini teman-teman. Yang kamu masih memendam perasaan ini untuk dia. Kerana apa? Kerana apa dia mempercayai ini? Kerana secara psikologinya, orang ini juga masih memendam akan rasa cinta ini kepada kamu. Baik, bottom of the deck di sini kita ada wow. Kamu mendapat kad ini 2 kali ya. Apakah kamu dengan dia masing-masing ya? Seven of Clubs, Seven of Wands di sini. Apakah kamu dengan dia masing-masing ingin mempertahankan hubungan ini tanpa disedari? Kenapa saya kata tanpa disedari? Kerana masing-masing ego. Masing-masing tidak sedar. Sebenarnya masing-masing ingin mempertahankan satu sama lain. Kerana keegoan ini yang saya tangkap hari ini, ada energi kamu juga teman-teman. Maaf ya, jangan ada yang marah nanti ya. It's okay to be ego teman-teman. Kita tidak sempurna ya, we are not perfect. Ada kalanya kita menjaga harga diri kita. Baik, kita lihatkan inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihat ya, apakah inisial yang hadir hari ini. Kita ada B Bravo, X X-ray, ada energi mantan, ada G Golf, D Delta, N Norway, F Foxtrot, L 5, saya juga dapat menangkap energi hari ini ya. Seseorang egois ini ya juga merupakan seseorang yang mungkin kamu berkenalan dengan dia melalui media sosial. Beberapa di antara kamu daripada initial ini saya dapat menarik energi seperti kamu belum pernah bertemu dengan dia. Belum pernah bersemuka maksud saya ya. Mungkin kamu hanya dalam talian sahaja ya, video call, but tidak pernah 3D ya. Maksud saya benar-benar bersemuka dengan orang ini dan masih wujud banyak tanda tanya di fikiran kamu. Baik teman-teman, ini saja inisial yang akan saya buka hari ini. B X G D N F L E Y C Q P. Baik teman-teman, saya harap pembacaan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu ya untuk menerangkan
Apakah perasaan si egois ini? Dia bukan sahaja ego, dia juga cemburuan, posesif, tapi mempunyai sisi-sisi kebaikan dari hatinya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Yakinilah akan doa-doa kamu dan senantiasa doakan yang terbaik untuk semua orang. Sama ada kamu sedang marah, sedang berdendam, apapun itu, ketepikan saja. Doakan yang terbaik untuk semua. Apabila kamu tenang, doakan yang terbaik, kamu akan menarik orang yang begitu baik di dalam kehidupan kamu. Amin. Baik teman-teman, senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. I'll see you guys on my next video. Bye, take care.